Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Lagi Makassar Shanghai Alias makan siang. Ini makan apa Mbak Wi? Makan apa Mbak Wi? Ini soy butter chicken. Gak ada tepung ya? Nggak sehat. Iya, aku sehat. Kalau aku ini bento beef yakiniku. Betul, aku juga sama. Terus aku minumnya orange Lorenzo. Indang apa sih Indang? Indang bento juga ya. chicken katsu. Eke Makassar steak say. Wow. Ini apa? Ini apa ini? Three wise monkey salad. Ini ada sushinya. Three wise Boleh coba. Mari kita makan. Kita makan saja. Aku makan three wise monkey. Wih, gimana coba? Oke. Langsung. Nah. Enak banget, sis. Top. Soyu butter chicken. Cucok. Yummy. Waduh, ada yang baru nih. Kembali lagi di Elman Go. Aku Debbie Sartian. Emansipasi. Ya, dan sekarang kita udah ada di Sip Easy ya. Dan sekarang kita pastinya mau ngomong sama tembikar Aki Cook. Siapa sih itu? Ada Belasan di sini. Belasan. Oh iya, Belasan. Hai. Jadi buat belum tahu, ini Bella adalah seorang host, seorang model, dan seorang Miss apa tuh, pageant ya, paku pageant. Iya, dulunya. Terus ini terakhir kamu interkontinental katanya? Iya, 2021. 2021. Oke. Pas lagi pandemi tuh, say, biasa bisa terbang mewakili Indonesia. Gitu. Kita ngobras Oke, ya. kita ngobras. Eke ngerti nggak dia? Iya. Eke mau tanjakan someday. Aku mau tanya sama kamu. Cobria ye ceriwis tentang masa kelinci. Ya. Masa kecil. Lulus ya. Juga ya. Iya. Kayaknya orang-orang model ngerti deh kalau kayak gitu. Dunianya sih. Cuman aku nggak jauh, kan laki banget ya. Laki. By the way, kayaknya ada yang baru ya. Beran, hidangan desa. Hidangan. Sisi kok cantik banget ini. Ya Allah. Dokternya nanti gue kasih tahu ya. Jadi promo. Jadi sekarang dia nggak pakai kacamata, soalnya ininya nggak boleh ketekan katanya, ya kan? Iya. Dia pakai celana itu aja, kacamata renang aja. Tambah dong, nggak bisa. Ceritain dong Bel, masa kecil Ceritain lo. masa kecil aku tuh dulu. Ini masih kecil Lahir di banget Jakarta? ya. Enggak, Bella lahir di Jember. Oh, lahir di Orang Jember. Cici Jember lu ya. Iya, aku kira ngomong Jember. Terus logatnya nggak kelihatan, nggak kedengeran. Oh, tapi dia bisa loh. Coba. Backon kan. iya, aku iso lah, disuruh ngomong pakai bahasa Jawa aku iso. Macane sih. Coba cerita sedikit pakai bahasa Jawa itu coba. Kita ngerti nggak? Iya, kita ngerti. Oh, gantian ya, saya. Oke. Jadi dulu tuh pas aku cilik, ya kayak orang-orang biasa ya. Jadi kayak sing mau hidupnya mau minta apa aja itu pasti dikasih ngono loh. Terus sampai ku akhirnya kayak oke, aku tuh harus kerja dewe ngono. Terus aku tuh bingung. Kerja sendiri. Oh, Tapi kayak rada banyak subtitle ya jadinya ya. Enggak apa-apa, masih ngerti. Ya. Jadinya
oh mama aku tuh bingung, kok niku mau apa sih? Kok niku kok kayak gak duwe bakat sih? Terus kok niku orepe mau opo? Arahnya mau kemana ngono? Bingung gak? Ngerti. Kamu tuh mau kemana arahnya? Iya, kemana? aku kayak nggak tahu lu mau kemana arahnya, kayak nggak punya talent gitu iya. kan. Awalnya Umur berapa tuh digituin? SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1 terus kayak awalnya tuh belajar keyboard, udah beli keyboard, udah les segala macem. Akunya kayak sebulan doang, habis gitu permisi deh nggak bisa gitu. Terus belajar gitar juga nggak bisa, nyanyi juga suaranya begini kan nggak mungkin juga nyanyi. Jadi bingung banget. Terus mama bilang kayak, ini temen aku tuh ada yang punya sekolah model. Coba Di deh. Jember tuh? Di Jember. Coba deh kamu kalau tes dulu aja, sekali aja datang. Kalau misalnya kamu tertarik ya lanjutin. Kalau misalnya enggak ya udah kita cari lagi yang lain gitu. Terus pas Bella masuk ke sekolah model itu, kok Bella enjoy. Masuk ke sekolah model tuh. Iya, apa yang diajarin sama mereka? Sis Debbie juga pernah kan sekolah model? Sekolah model? Aku dulu Iya. di LA, sekolah model. So tahu, timpuk lagi nih. Sekolahnya di pinggir jalan gitu ya. di kayak apa tuh Iya, namanya, catwalk pedestrian. streetway. Iya. Apa yang lo inget lo? Banyak sih. Kalau gitu kan biasanya depan ada kaca gitu kan, dari belakang jalan cuing anak-anak Diajarin gitu ini kan. nggak? Diajarin makeup. Iya bener. Hairdo, foto, cara berpose gitu ya. Betul. Iya. Banyak, emang di situ pelajarannya di situ. Pokoknya kita dibikin kayak like lady. Iya, like a queen, ya kan. Mau deh sis. Bukan udah pernah bojong kenyot dulu. Beda. Oke, terus Terus kan kok emang dan kamu nikmatin itu. nikmatin, dan emang pas Bella udah mulai makin kesini tuh makin ngerasa kayak oh ternyata emang beda ya didikan model yang bener sama model yang belum pernah masuk sekolah model tapi tiba-tiba jadi model. Beda gitu ya, langsung berasanya kayak oh berarti emang kita diajarinnya tuh emang beneran masuk dari kecil, dari Bella dari 1 SMP itu sampai sekarang tuh kayak semua pelajaran-pelajaran dulu tuh keinget banget, nempel banget di otak aku. Jadi kayak sekarang kalau misalnya jalan biasa pun aja tangannya udah kayak jalan model, saking udah kayak kebiasaannya gitu, udah nggak sadar. Sampai orang-orang bilang kayak, lu ngapain sih jalannya kayak model banget? Ini menurut aku jalannya udah biasa banget loh, ya kayak gitu, udah kebawa ke sehari-hari jadinya. Lu belajar juga disiplin, belajar juga di situ atau kayak gimana? Apa itu based on your experience aja gitu? Kalau disiplin sih emang diharuskan nggak sih semua orang kayak gitu-gitu, lebih kayak attitude, disiplin, terus kayak tanggung jawab segala macam emang lebih ke situ. ya emang harus diri sendirinya aja mau nggak mau. Nah terus kamu tuh SMP tuh SMA tuh kamu Iya. ke sekolah terus ke model nggak terus arahnya ke show Pak Pragawati gitu. Awalnya itu gara-gara Bella sekolah model, terus akhirnya enjoy di sana. Di Jember ya? Di Jember ini apa masih. Nama sekolah model yang masih ingat? Glamorous. Oh, dulu. Glamorous, Iya. okay. Terus ikutan lomba-lomba. Jadi lomba antar Jember gitu kan, sampai pada titik aku tuh udah nggak boleh ikutan lomba lagi di sana. saking kamu ikut terus. Ada lomba apapun kamu ikut gitu. Tapi biar lomba makan kerupuk kamu ikut aja. 17-an dong. Panjat pinang lebih tepatnya. Oh, panjat pinang. Iya. Mbak Widya, makasih Mbak Widya. Muah. Terus lu ikut lomba nggak boleh karena kenapa? Karena lu selalu menang. Karena gue selalu bawa pulang piala. Oh. Jadi kayak semua orang tuh ya, sampai apalagi kan dulu kalau misalnya zaman kita masih kecil kan yang lebih semangat itu mamah-mamahnya. Ya kan, mamah-mamahnya itu pada demo kayak pokoknya kalau misalnya ada Bella ikutan lomba, anak kita nggak mau daftar. Gitu. Jadi semua panitia, semua acara-acara tuh udah dibilangin gitu sama mereka semua. Jadi kayak kitanya yang kayak oke, Bel, berarti kita harus mundur. Mama sampai bilang udah kayaknya berarti kita udah nggak bisa lomba-lomba di Jember lagi. Jadinya baru tuh kita mulai lomba ke luar kota, lomba ke Surabaya, ke Malang gitu-gitu. Berapa tahun tuh kamu ikutin lomba-lomba itu sampai kamu akhirnya di stop nggak boleh ikut lomba? Itu lumayan. Lu bete nggak sih di stop nggak boleh kayak gitu? Itu kan untungnya gue masih kecil ya, jadi masih belum ada baper-baperan gitu ya. Kalau sekarang baru kepikiran, kesel juga ya nih orang pakai apa salah gue gitu. Mama iya yang baperan pasti. Iya ya. benar, pasti. Menurut kamu ikut lomba-lomba itu selalu menang sampai akhirnya kamu tidak dibolehkan. Menurut kamu apa yang bikin kamu menang? Jidat gue kayaknya.
Kenapa jidat lo? Soalnya kata orang ternyata jidat pembawa hoki gitu Iya, pembawa berkah kayaknya. ya, Wak. Nggak tahu sih, kayak emang Menurut kamu, coba? Bella tuh emang dari kecil emang terlalu percaya diri aja kayaknya. Emang dari TK tuh udah diikutin kayak kalau misalnya suruh naik panggung, di foto berani. Jenny, iya yang Kamu gitu. berani. Jadi nggak pernah takut buat naik ke atas panggung. Nah, sedangkan kan masih di masa-masa SMP SMA tuh kan orang masih mencari jati diri ya. Sedangkan gue udah kelewat batas nih jadi dirinya nih. Jadi kamu kalau dipanggil Bella, kamu langsung Wah, langsung ya. Oke, gue maju. 11-12 ya, masih Debbie ya. Gitu. Oh, Kayaknya gitu. emang kepedeannya sih. Iya, iya. Jadi Tapi orang-orang jiwa yang muda pede. harus kayak gitu nggak sih? Betul. Gitu. Kita harus apa sih? Maksud aku kayak kekurangan aku di jenong aku. Ya udah kita bikin jadi kelebihan. Ah, Dulu aku gitu. minder banget sama jenong Bella selalu berponi. Jadi Oh, gitu. zaman sekolah sampai SMA pun berponi. Poni. Saking mindernya. Tapi Oh. sekarang kayak ya udah kata orang-orang ini hoki, ya udah gue buka. Iya. Terus akhirnya kamu ikut lomba keluar Jember. Iya, keluar Kemana Jember, ke Malang, Surabaya, Lumajang, pokoknya daerah-daerah situ lah Iya, masih. sekitaran. Dari situ ikutan lomba-lomba lagi, terus puji Tuhannya juga dapat lagi piala-piala, ngumpul-ngumpulin sampai akhirnya lulus SMA di Jember. Bella decide buat pindah ke Surabaya. Oh. Jadi emang udah anaknya ini apa sih? Lompat-lompat Cerita, gitu, Iya, kayak iya. hidupnya Ya, kayak kamu udah seneng lah, kamu Iya. you really enjoy it gitu iya, ya. terus mikirnya kalau misalnya emang dunianya udah Bella suka di dunia ini nih, tapi kan karena keterbatasan yang ada di Jember kan nggak mungkin berkembang kalau Iya. misalnya Bella stay di Jember Iya. gitu, makanya Bella harus decide buat pindah ke Surabaya waktu itu. Itu lulus SMA, Lulus SMA pindah Surabaya, kuliah atau nggak kerja, Oh, kerja kerja. langsung jadi model-model, ikut agensi juga di sana Agensi gitu. apa? Agensinya. Kalau di Surabaya itu masih ada know-how nggak sih? Aduh, nggak tahu Bella. Nggak tahu ya kamu Nggak ya, tahu. itu generasi aku sih. Dulu soalnya. Bella Ardi Management kayaknya. Lagi apa? Ardi Management. Ardi Management, oke. Tuh, dan tahu nggak sih Ardi Management tuh baik banget. Mau fee kita 300.000, mau fee kita 2 juta, 3 juta, potongan dia cuma 100.000. Oh. Biaya admin doang ya, Wak. Jadi kayak enak banget dan orangnya baik banget, sabar banget. Oke, Gitu. jadi dia mengarahkan kamu ikut fashion show Iya, atau ya, udah ikut kerja, foto-foto. betul. Apa aja kerjanya ngapain? Bella tuh emang basicnya dari dulu kan lebih suka ke catwalk. Iya. Jadi kebanyakan itu emang jadi model-model catwalk. Jadi model-model catwalk yang antar mall. Kan biasanya mall kan ada kayak Muslim Fashion Week Iya, lah, iya, iya, apa iya, Fashion iya, Week iya, gitu-gitu iya, yang iya. tiap hari. Jadi datangnya tuh kita biasa dari jam 7 pagi sebelum mall buka buat GR dulu. Habis itu siangnya kita prepare segala macem, malamnya kita show, pulangnya kita sampai tutup mall. Jadi kayak jam 10 lewat lah. Seharian itu dulu pertama kali tuh bayarannya cuma 300.000 Nah, gitu. Dulu tuh udah gede belum ya? Oh, emang dulu tuh tahun berapaan tuh? Itu tahun berapa ya berarti? 2016. Oh, ya juga ya lumayan ya, Wak, Lumayan, ya. Dari jam 7 sampai jam 12. Iya, kurang lebih lah ya, nyampe rumah jam 12 Tapi kamu lah ya. nikmatin, kan? Enjoy, iya. Jadi makanya orang-orang bilang kan kayak, masa lu kerja seharian gaji lu segitu gitu-gitu, tapi kayak aku ngerasa nggak capek sama sekali. Iya. Nah itu mungkin yang katanya dibilang kayak hobi jadi kerjaan, ya mungkin itu salah satunya. Jadi kita nggak ngerasa capek juga gitu. Dan kamu kan. belajar disiplin secara nggak langsung ya. Betul. Karena kan di sela-sela jeda waktu untuk tampilnya kan Heeh. kamu bisa ngapa-ngapain. Iya. Cuman pas tampil itu kamu udah mesti standby. Iya, harus disiplin fokus waktu. juga, Ah. iya, ngafalin koreo. Dan dari dulu tuh aku tuh selalu jadi model yang opening. Oh. Soalnya model opening tuh pinter nggak pinter, emang siap nggak siap, lu harus ngafalin semua koreonya. Korea tuh misal- apa sih kalau zaman dulu dance gitu? Apa Iya. gimana sih? Kalau koreo tuh misalnya blocking, Oh, kayak blocking. gitu. Kalau misalnya jadi model tuh kan, apalagi model catwalk tuh susah ngafalin blocking kan. Kayak misalnya orang-orangnya, koreografernya ngasih dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini gitu-gitu. Dan itu misalnya kita satu hari 5 baju. 5 baju itu kan beda-beda koreonya. lima koreo, Iya. Kalau zaman aku bilangnya sequence. Nah, sequence, Jadi iya. 5 sequence tuh di dalamnya tuh gerakannya beda-beda. Nah. Jadi ini buat sequence baju pertama, Iya. sequence 1, sequence 2, sequence 3 Betul, gitu. iya. Dan dulu tuh aku selalu jadi nomor 1 soalnya orang-orang tuh selalu nanya-nanyain aku. Jadi
mereka tuh jadi kayak udahlah ntar lihat Bella aja jalannya kemana kita ngikut yang gitu, jadi kan kitanya jadi beban ya. Kitanya jadi kayak aduh kalau gue salah semua salah nih. Iya kan nggak lucu nih acara jadi berantakan gara-gara gue kan gitu. Berapa lama kamu melakukan pekerjaan itu di Surabaya? Nggak kerasa sih 5 tahun. Oh lumayan ya. 5 tahun. Jadi kamu hidup sendiri tuh di Surabaya. Iya, mandiri lah. Mandiri, iya. Mama kamu, papa kamu merestui? Merestui, setuju. Dan mereka juga orangnya untungnya yang easy going, yang kayak open banget, kayak santai gitu loh, nggak yang takut mikir anaknya ntar main nakal apa kayak malam-malam keluar segala macam. Untungnya nggak ada pemikiran di sana, dan aku pun juga waktu itu juga kayak ya udah kerja pulang gitu. Kalau misalnya ada 4 hari kosong, 3 hari kosong pun Bella langsung pulang ke Jember. Langsung lebih memilih Jember. Ini kayak nangis ya di sini. Kali aja lu keringetan ya kan. Bisa gitu. Terus karena emang orangnya pengen coba yang baru kali ya, soalnya kayak ngerasa 5 tahun kayaknya udah cukup lah ya di dunia itu, jadi kayak pengen something new lagi. Nah akhirnya audisi lah Miss kemarin. Miss apa sih namanya tuh, Miss Grand. Dan lo juara 2-nya. Juara 1-nya Aura Karisma Indonesia ya kan. Dan lo yang juara 2 dikirim ke Miss Intercontinental. Gitu. Sempat masuk top juga kan, Wah? Iya. Masuk top juga. Gitu. Kamu waktu itu mendaftar tuh? Apa gimana? Lebih tepatnya diajakin sih. Oh, kamu diajakin? Diajakin sama panitia mereka. Kebetulan mereka lagi mencari juga kan. Waktu itu kan masih baru banget. Itu kan emang tahun pertamanya dipegang sama Kak Igun. Terus Bella sampai kayak awal di DM tuh kayak, emang gue bisa ya, gue kan dari kampung nih, mana bisa gue ikutan queen-queenan gini. Dan emang tingkahnya kan Bella mikirnya kalau misalnya queen kan ya udah harus beauty, behave, yang harus diem, cantik, ihi gitu kan. Sedangkan Bella nggak bisa kayak gitu, Bella orangnya kayak heboh aja gini. Jadi gue mikir kayaknya gue nggak cocok deh di jalan itu gitu. Cuman dari awal pun Bella udah bilang ke panitianya, aku nggak bisa ya kalau misalnya jadi queen terus disuruh jadi kayak fake gitu, soalnya aku ya kayak gini, dan kalau misalnya lu mau nerima aku kayak gini ya udah aku bersyukur, aku happy, aku baru bisa ngejalaninnya. Tapi kalau misalnya aku disuruh fake itu aku mundur gitu. Dan merekanya langsung kayak nggak apa-apa, ini kan emang dunia lo, kalau misalnya kamu masuk juga ya udah kayak biasa aja, jangan aja gitu lah, jangan jadi orang lain gitu. Ada perbedaan nggak dari pageant yang kayak queen yang mahkota di mana-mana, terus yang biasanya lu kayak modeling itu kan juga termasuk acting ya, kadang-kadang lo bisa disuruh jadi apa singa gitu, tiba-tiba kan ada gitu. Perbedaannya apa pageant sama model? Perbedaan yang pertama kali Bella rasain itu lebih di public speaking. Karena model kan nggak ada public speaking, dia representasinya badan doang, fisik doang. Tapi kan kita nggak pernah ngomong di depan panggung kan. Nah tiba-tiba beauty queen ini kita harus ngomong di semua orang, yang kayak kita harus jadi inspirasi lah ya. Iya, itu susah banget, susahnya gimana di situ. Coba ceritain kamu. Itu, aduh gimana ya, kan jadi selama abis menang itu terus buat berangkat ke internasionalnya itu kan lumayan lama tuh, jadi banyak waktu buat belajar public speaking untungnya. Jadi awalnya yang Bella deg-degan, aduh gimana nih 3 bulan lagi gue berangkat tapi gue masih belum bisa ngomong, gimana caranya. Ternyata untungnya gara-gara COVID, jadi ada untungnya juga di pending terus, jadinya Bella belajarnya bisa lebih lama lagi gitu. Belajarnya sih untungnya banyak coach yang ngajarin kita, dan mereka emang orang Filipin, bukan orang Indonesia. Jadi mereka ngomongnya juga ya mau nggak mau kita mau bahasa Inggris. Kita mau tanya pun ya kita mikirnya pakai bahasa Inggris segala macam. Jadi kayak dicemplungin, ya udah lu ngomong aja gitu. Coba sharing, berbagi apa yang pertama kali diajarkan? Iya, apa tuh? Soalnya public speaking kan maksudnya gue lulusan komunikasi ya, tapi kan itu 4 tahun belajarnya gitu. Kalau ini kan ya lumayan kilat gitu. Nah itu apa sih pertama kali dipelajarin? Kalau misalnya public speaking sih lebih kayak pasti coachnya ngelihat, jadi antar queen itu juga treatmentnya beda-beda. Dia tahu kalau misalnya ada queen yang pendiam, nah itu berarti bakalan dikasih treatment yang lebih dari dasar gitu. Tapi kalau misalnya aku kan emang
lumayan bawel ya. Iya, terima kasih ya. Iya. Gara-gara dia udah tahu aku cerewet, jadi kayak cuman tinggal diasah-asah aja. Jadi kayak kata-kata yang biasa bilang ngomongin sehari-hari, jadi dibikin lebih ke baku. Jadi kayak polite-nya aja gitu-gitu. Nah, kalau buat anak-anak yang kamu bilang tadi pendiam itu, apa yang diajarkan atau trik dari mereka pertama untuk memancing? Diajarinnya bener-bener mereka kayak nanti kalau misalnya ketemu orang, ya udah pertanyaan apa yang kayak halo, what's your name, kayak ini kenalin teman aku ini dari awal, bener-bener sedasar itu. Jadi kayak nanti dijelasin, nanti kamu kalau misalnya ketemu antar negara segala macam, kamu jelasin halo nama aku, misalnya sebelah kamu ada teman kamu, kenalin juga nama teman kamu sini, sedasar itu. Dan itu sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu kan juga harus ada etiketnya kayak gitu ya, Bapak. Kita jalan nih terus ketemu, aku sama Bella, ini kenalin ini Bella, bukan kita kayak jadi gimana kayak gitu, jadi lupa orang kan. Tapi untuk beberapa orang yang pendiam mungkin karena pendiam, bukan masalah sopan atau tidak sopan, cuma karena dia pendiam orangnya, jadi dia ya udah. Oke. Terus ada kelas Q&A juga, question and answer. Soalnya kalau misalnya pageant things itu kan emang lebih dominan ke pertanyaan, nanti jawabannya kayak gimana segala macem. Nah sedangkan dulu kan Bella cuman model dari Jember, dari Surabaya yang wawasannya juga nggak seluas di Jakarta, sedangkan kayaknya musuh-musuh yang lain juga pasti lebih pinter dari Bella. Jadi insecure-nya tuh dulu di situ. Terus akhirnya pas puji Tuhannya keterima, jadi bingung nih, aduh gimana ya, gue harus mulai belajarnya dari mana nih ya gitu. Soalnya kayaknya udah telat banget nih sama teman-teman yang lain yang udah pinter gitu. Jadi Bella harus ngejarnya tuh cepet banget. Dan lo bisa akhirnya. Puji Tuhannya, dipaksa bisa. Terus akhirnya kamu berangkat lah setelah dipending berapa lama tuh? Betul, dipendingnya dari 2019. 2020 sampai 2021 akhir baru berangkat. Gitu. Bulan apa tuh ya, Ko? Bulan apa tuh? Ulang tahun dia. Oktober. Tuh, bulan Oktober 2021. Tuh baru berangkat. Kemana? Ke Egypt. Ke Mesir. Egypt. Yes. Terus apa di sananya? Kamu dapat apa sih di sana? Kamu sendiri mewakili Indonesia? Iya. Oke. Dan berangkatnya sendiri. Berangkatnya Bawa juga 6 koper. Iya. Berangkatnya sendiri. Nggak ada chaperone-nya gitu. Nggak ada. Terus kan ada national costume, lu openg-opengin sendiri. National costume gue gede, say. Apa sih national costume lu? Dewi Sri kayaknya. Oh, Dewi Sri. Dewi kayaknya, tapi lupa gue Dewi apa. Oh ya, kamu bawa 6 koper isinya kostum semua. Iya. Dan waktu itu kan kuku di nail art cantik panjang ya. Jadi kayak aduh lumayan PR ya ngangkatin bagasinya. Ininya gini pasti ngangkatnya. Aduh ribet deh, pokoknya udah kayak kuli sih ya di belakang layar. Berapa hari kamu di sana? 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu. Jadi pakai karantina gitu-gitu ya? Iya, karantinanya 3 minggu sampai final. Sampai final. Terus waktu kamu dibilang kamu sendiri ya berangkatnya, apa yang ada di pikiran kamu? Awalnya sih kayak oke, nggak apa-apa. Soalnya kan di otak kan dari dulu kan emang semua putri juga sendiri, katanya berangkatnya sendiri. Jadi kita kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Terus pas udah mendekati hari H kayak mikir-mikir lagi. Perasaan kemarin teman-teman aku yang pada berangkat kok ditemenin ya. Tapi kok aku sendiri banget nih. Cuman aku doang yang sendiri gitu. Tapi mikir kayak ya udah nggak apa-apa Bella, coba cari pengalaman lagi. Dan itu juga pertama kalinya Bella pergi ke luar negeri sendiri. Dan itu transit loh. Jadi itu tuh yang bikin di Turki. Itu yang bikin Bella panik itu di situ. Pertama juga. kali lu ke luar negeri juga? Iya, enggak. Sendiri. Sendiri. Iya, jadi kayak aduh, ntar gue nyasar nggak ya segala macam gitu-gitu. Itunya sih yang bikin panik. Tapi puji Tuhannya bisa nyampe sana dengan selamat aja udah kayak lega. Akhirnya Bella lu keren sih. Malah kayak bikin proud sendiri aja, kayak lu keren sih bisa nyampe sini sendiri gitu. Artinya dia punya nyali, Say. Belum tentu juga orang tuh dia enggak, gue pokoknya gue nggak berangkat kalau gue sendiri. Ada yang penakut juga kan. Iya, betul. Tapi kayak ya udahlah. Di sana dijemput sama panitia. Di sana untungnya dijemput langsung dari bandara, langsung ke hotel. Itu udah malam banget kita nyampe sana. Nah, peserta yang lain menurut kamu ada yang berangkat sendiri juga apa rata-rata ditemenin? Emang rata-rata berangkat sendiri semua. Gitu, emang nggak manja konsepnya. Iya, kita nggak boleh manja. Cuman emang kalau misalnya Indonesia tuh kan heboh dengan persiapan. Jadi kayak koper aku paling banyak gitu daripada yang lain. Itu cuman kayak bawa 2-3 koper doang. Sedangkan Bella kayak sampai 6 tuh.
masukin kamar satu-satu, kayak gitu. Kamar kamu penuh, dia ditemani koper. Iya kan? Ada temennya ya Ajin, koper-koper itu. Buntutan dia. Harusnya tambah satu lagi udah kayak Seven Dwarf, tau nggak? Oh iya benar. Caci. Oh gitu. Terus Iya kamu gitu. mengikuti semua itinerary-nya. Betul, iya sampai ke national costume itu yang bikin pusing banget sih. Karena national costume Indonesia tuh nggak ada yang santai. Nggak ada yang biasa. Jadi apa kamu iya. tuh temanya? Jadi dewi-dewian, untungnya nggak terlalu heboh. Cuman ya tetap aja heboh-heboh aja, gimana sih heboh nggak heboh gitu ya. Iya, Kamu Harus dewi-dewian. berdandan sendiri apa? Iya, harus makeup Sendiri? Jadi sampai bawa koper makeup sendiri juga. Jadi makeup sendiri, rambut Rambut sendiri, ini sendiri. Mm-mm. Bagus sih sebenarnya itu salah satu pelatihan sebenarnya. Betul, dipaksa mandiri. Iya. Misalnya kita ada hari ini jadwal mulai dari jam 9, Iya. Bella bisa bangun dari jam 5 pagi Make up. untuk siap-siap. Oh. Iya, makeup, terus mandi, terus bikin rambut. Sedangkan rambut itu masih ada hair clip 2 yang panjangnya 60 cm. Yang itu harus Bella kerlip dulu, harus dicatok dulu, masih rambut asli. Heboh deh pokoknya waktu itu. Tapi ada nggak sih kayak, kan ini lu dikirim dari Yayasan Mega Bintang, Iya. kan, dari Kak Ivan Gunawan kan? Hmm. Ada nggak Kak Igun yang, ayo semangat ya, pakai baju ini biar lebih mencolok apa-apa gitu? Itu tuh setiap hari terjadi seperti Oh, itu. oke, Dan oke. Jadi karena perbedaan waktu Iya. di Egypt sama ini tuh perbedaannya berapa? 6 jam deh kayaknya, nggak salah, atau 8 jam. Itu tuh aku bikin kasihan sih. Jadi aku pagi-pagi, mereka tuh masih subuh di sana. Oh. Tapi mereka udah harus standby ngelihat aku kayak udah well prepared atau belum nih buat keluar dari kamar. Soalnya Bella tuh sebelum keluar dari kamar harus selfie dulu, harus foto semua outfitnya. Kalau misalnya udah dibilang sama Kak Igun oke, baru boleh keluar kamar. Wah, harus Se-perfect ACC itu. dari Betul. sang matahari ya, Wak? Betul. Harus seperfect itu sih Kak Ivan. Gitu. I see. Jadi kamu dandan. Terus 3 minggu tuh apa aja, Say? Kamu Ya aktivitinya sih kayak biasanya aja sih. Tapi emang di luar ekspektasi kita yang kayak sebelum kita berangkat kan kita pasti ketakutan kayak aduh ntar di sana gimana. Ternyata pas kita nyampe sana selama 3 minggu tuh nggak kerasa banget. Kita enjoy banget di sana. Berasanya kayak ya udah kita nemu Ketemu teman teman baru, baru, iya. ketemu pengalaman baru, dan emang semuanya tuh acaranya enjoy juga, bukan acara yang kayak bikin kita deg-degan kayak kalau misalnya aduh ntar kita acara ini, aduh ntar ditanyain ini gimana segala macam, enggak. Bagus enjoy kayak liburan aja. Sesi tes-tesnya apa aja? Ada deep interview juga. Ada. Jadi itu hamin berapa hari sebelum final itu ada deep interview. Jadi kita ngobrol sama juri-jurinya satu persatu gitu-gitu. Ada juga national costume. Disitulah juga public ada. speaking lo diuji. Yaps, itu sih. Kalau misalnya sama teman-teman kan ya udah kayak ngobrol biasa ya. Iya. Tapi pas deep interview sih itu baru. Lebih kayak ini nggak sih, kalau di interview itu lebih kayak wawancara kerja nggak sih? Betul. Sedangkan gue nggak pernah wawancara kerja ya. Jadi gue nggak tahu gimana caranya gitu. Kayak cuma ditanyain, lo pengen menang kenapa? Alasannya apa? Ya kayak gitu-gitu. Kalau kamu jawab apa? Ya soalnya aku kayaknya layak. I Si paling deserve pede. that. I deserve that because I can inspire people. Gitu kan? Something like that lah. I deserve that. Iya, Because gitu. if I not win now, I will expire. Susu kali ya. Ya kan. Excited banget. Seru ya. Terus. Ya gitu. Terus kayak ada pengalaman yang nggak terlupakan dari ajang itu ketika baju national costume aku rusak. Hah? Rusak. Rusia nih. Rusia. Kenapa? Kan dia kayak kostumnya itu ada resleting dari samping gitu. Iya. Terus pas final resletingnya jebol, say. Itu literally dari bawah sini sampai atas sini. Terus ini gimana dong? Jebol. Pas kamu lagi on stage atau Oh, untungnya belum. oke. Untungnya kita lagi prepare. Kita lagi prepare mau opening, dan itu untungnya dipakai opening sih national costume-nya. Bukan tengah-tengah gitu ya. Nah, pas opening semuanya udah pada pakai baju, aku tuh masih kayak nyantai. Ah, baju aku simple kok, gampang, ntaran aja deh aku pakainya gitu kan. Terus kayak kok feelingnya nggak enak tapi ya. Yaudah deh gue pakai dulu. Pas lagi mau tarik si resleting,
jebol, hancur. Terus untungnya emang karena kita orang Indonesianya terlalu prepared, jadi emang udah disiapin sama Kak Igun, disiapin benang, jarum, peniti, segala macam tuh udah disiapin di koper. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa kita udah aman. Nah itu tuh langsung aku masukin benang, aku jahit sendiri. Jadi bayangin sampai kayak gini. Gue ngejahitnya segini sampai atas. Jahit sendiri, jadi artinya kamu jahit mati tuh. Ih nggak tahu deh tuh gimana caranya. Sebisa mungkin deh pokoknya ya. Udah ngejahit aja sampai atas, nggak ada yang mau bantuin kan. Di situ kan emang semuanya kebanyakan sibuk heboh sendiri gitu. Even though ada chaperone pun juga satu chaperone buat berapa negara gitu, bukan buat satu orang. Jadi kayak ya udahlah, selagi kita bisa sendiri ya udah kita nggak usah minta tolong gitu. Ya udah sampai jahit sampai atas, udah deg-degan banget. Itu udah dipanggil kayak ayo Indonesia mau keluar gitu. Sedangkan aku masih belum selesai ngejahitnya, jadi udah nggak tahu deh itu modelannya kayak gimana, bentukannya nggak tahu kayak gimana. Tapi itu sih pengalaman yang kayak keren tapi lu pas di panggung nggak, pokoknya show must go on aja. Show must go on. Terjadi udah deh gitu. Betul. Aman, akhirnya kamu jalan aman. Untungnya aman, dan ya pas dengan pastinya aku tutupin sih. Jadi biar nggak kelihatan. Jadi aku kayak kebanyakan show yang sebelah sini aja, yang sininya nggak aku kasih tahu aja gitu. Jadi semua orang nggak ada yang tahu kalau misalnya itu bajunya hancur. Begitu udah selesai kamu gunting dong jahitannya. Langsung iya udah deh kayak serah deh lo. Terima kasih. Jahitannya kan. Iya, aduh nggak tahu deh itu. Terus kamu menang. Jadi gini, sebelumnya Indonesia tuh sering banget ikut Miss Intercontinental ini, cuman nggak pernah place, selalu unplaced. Jadi kita tuh selalu bingung, kayak aku tuh sampai udah kemarin tuh ngeliatin queen sebelumnya gitu ya, apa yang salah dari mereka cantik, mereka pinter, mereka udah perfect lah intinya. Full tapi package kayak, lah ya. Iya, tapi kayak kenapa kok nggak pernah place gitu kan? Nah dari situ kan kita pelajari terus, akhirnya kayak yaudah deh, pokoknya aku give my best, kayak nggak tahu deh ntar endingnya kayak gimana. Emang itu mungkin selera juri atau kayak gimana, tapi puji Tuhannya masuk di top 20. Jadi dia place gitu, dapat tempat ya nih ya. Jadi orang-orang kayak bilangnya kayak pemecah rekor sejarah gitu-gitulah. Gitu, soalnya sebelumnya belum pernah place gitu. Puji Tuhannya sih gitu. Cuman karena emang pemilihannya intercontinental, kayak dari 20 itu langsung dia pilih cuman 5. Dan 5 tuh setiap benua tuh satu. Itu jadi kamu susahnya. Masuk juga di situ. Nggak, masuknya di top 20 doang. Di top 20 doang. Gitu. Oke. Tapi itu sebuah prestasi nggak sih? Prestasi. Yang kayak bisa masuk, yang tadinya dari kemarin nggak bisa, Indonesia tiba-tiba dipecahin sama Bella. Enggak, 2021 itu. 2022 siapa nih? Nggak tahu. Iya, ada lah penerusnya, tapi emang udah nggak dipegang sama Kak Ivan lagi, jadi kita udah nggak tahu gitu. Terus kamu akhirnya gimana menurut kamu pengalaman kamu pergi sendiri, apa sendiri itu menurut kamu jadi apa? Pengalaman yang apa? Yang kamu kerjain semuanya sendiri. Yang bingung ya, jadi kayak bilangnya berkesan ya pasti berkesan. Terus kalau misalnya ditanyain mau diulangin lagi juga kayak maju mundur gitu loh jadinya. Sekarang kayak kita udah pernah ngerasain susahnya kayak gitu, berjuangnya seperti itu, terus emang dan berjayanya juga seperti itu juga. Betul, jadi kita udah tahu nih. Terus kayaknya kalau misalnya ditanya sih ya udah, itu cuma jadiin momen yang dulu aja udah gitu. Jadi pelajaran betul. Sekarang apa goal kamu ke depannya nih? Goals aku ke depannya sih yang pasti punya cowok. Single. Beda ya? Salah ya? Evan nganggur ya? Jadi kamu selama ini nggak pernah pacaran atau pacaran putus? Iya, masih belum menemukan yang pas kali ini. Mungkin banyak yang minder kali kan, lu queen, Miss Intercontinental, berprestasi, sedihnya model. tuh itu gitu ya. Jadi kelihatannya tuh kayak susah gitu ya. Jadi orang cowok-cowok juga pada gengsi kak, bukan gengsi, minder. Amal makanya jadi ke kepintaran. Padahal gue kan pintarnya pura-pura doang. Oke, jadi Bella pengen punya cowok nih ceritanya, ya kan? Ya. Yang bisa bantuin ngangkat koper kalau mau diikut lagi, ya nggak sih? Tapi gue denger katanya lu ditawarin lagi nih. Iya sih, itu ditawarin. Sampai aku dipaksa-paksa
sama fans lo atau fans pageant atau Bukan, itu coach Bella yang dari Filipina. Ternyata dia lagi megang license untuk Indonesia di tahun ini, dan dia bilang kayak ini suits you so well gitu, kayaknya ini cocok banget buat lo. Dan aku bilang gini, kenapa lo pilih aku, sir? You know I'm not that smart. Aku bilang gitu. Terus dia bilang kayak, no, ini tuh cocok banget sama lo. Soalnya kepribadian lo yang happy, yang charming, apalah segala macem gitu-gitu. Terus aku bilang, sir, kayaknya banyak queen yang lebih daripada aku, mending jangan aku bilang gitu kan. Terus kata sirnya, nggak mau tahu, pokoknya aku tunggu your decision sekarang juga, dia bilang gitu. So, ikut apa nih? Ada Miss World Heritage itu. Dan lo disuruh jadi representasi dari Indonesia. Iya. Keuntungannya aku tuh masih banyak banget pertimbangan buat nerima ini sih. Soalnya ya keuntungannya sih pasti udah punya gelar, terus bertambah lagi gitu kan. Jadi berasa ilmunya nambah lagi lah ya. Betul, banyak banget gitu, pengalamannya juga baru. Cuman kayak kalau misalnya mikir-mikir negatifnya tuh kayak kok kayaknya lebih banyak ya daripada positifnya. Jadi aku tuh masih capek lo. Iya, capek banget kan. Itu drain my energy banget. Belum lagi baca komenan dari netizen ya kan. Itu tuh parah banget. Apalagi dunia pageant itu komentar netizen tuh lebih serem. Lebih serem banget. So dia kayak seakan-akan udah Tuhan yang paling maha agung lah intinya gitu. Jadi susah deh kalau misalnya masalah itu. Terus lagi kayak harus luangin waktu buat belajar segala macam, dan itu kan kayak nggak gampang ya. Tapi sekarang rencana ke depannya kamu pengen apa lagi jadinya selain punya cowok? Bercanda tadi ya. Itu nggak apa-apa, serius juga nggak apa-apa kali. Iya, didoain aja ya. Terus rencana kedepannya sih pengennya sih nyoba di film. Udah ada tawaran. Kemarin ada tawaran, say. Doain aja ya, semoga maskap ya. Gitu sih, pengennya nyoba. Soalnya kan kemarin abis dari beauty pageant, akhirnya sekarang Bella coba terjun di dunia host kan, hosting, presenter segala macem. Nah makanya kedepannya sih pengennya coba lagi di film biar beda-beda gitu. Iya. Tapi dari beda-beda itu yang paling enak yang mana? Aku enjoy di host sih sekarang. Enjoy sih. Model-model fashion show masih belum terima lagi. Tapi ada tawaran. Ada sih. Biasanya banyak tawarannya ya, bagi-bagi ngapa? Ntar gue tawarin dulu ya. Enggak deh. Oke kalau gitu. Jadi Bella itu rencananya ya? Iya, doain nikah aja. dong pasti kalau punya cowok. Doain aja. Amin. Jangan, mending lu fokus dulu ke karir, ikutin gitu. Miss dulu. Kalau enggak gue yang ngambil nih. Apa? Udah 26 loh gue. Gak apa-apa, gue aja udah 35 bisa. Ya udah, oke, gue ambil tawaran. Oke, siap. Pokoknya semoga lancar semuanya. Amin. Semoga dapat pacar ya. Dapat pacar ya kan. Semoga kalaupun akhirnya kalau ikut Miss World Heritage, semoga berhasil. Amin. Oke, kita tunggu lagi ya. Oke, terima kasih Sweet Easy. Terima kasih juga Three Wise Monkeys yang udah ngasih kita tempat di sini untuk Bella, terima ngobrol-ngobrol. kasih. Thank you. Sukses Amin, sama-sama. Dan jangan lupa di subscribe, di Kompas, di komen, di like, dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar kalian selalu ternotified sama kita semua. Dan aku Bella Hasan, aku Dewi Sayartian, aku Emansipasi. Ih, gue gak sama udah itu deh. Debbie Dan Elman bergol.